Bab 596. Kartu hitam juga tidak berguna. Wanita itu merayuku. Setelah aku menolaknya, dia sangat marah dan meminta pacarnya untuk melakukan sesuatu padaku. Kata lelaki tua gemuk itu. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang menganggukku dan ingin memukuli orang, baru setelah itu diberi pelajaran, kata Bella Fang. Wanita dengan riasan tebal dan cerah itu melirik lelaki tua gemuk itu. Dia tentu tahu sikap pria itu, karena begitulah dia bisa berhubungan dengannya. Tetapi saat ini, dia harus bersaksi untuk lelaki tua itu. Benar, aku melihatnya. Wanita itu yang menggoda suamiku, kata wanita itu. Begitu kata-kata itu dilontarkan, orang-orang di sekitarnya langsung berkomentar, dan ada yang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Dia bahkan menggoda suami orang lain secara terang-terangan. Ekspresi Bella Fang berubah drastis, dan dia tidak menyangka mereka berdua begitu tidak tahu malu. Benar-benar membolak-balikkan fakta. Segera keluarkan dua orang itu, dan panggil satpam untuk menangkap mereka. Perintah pria itu. Tuan, itu, kata manajer toko dengan sedikit kesulitan. Apa ini bisa digunakan? Pria itu mendengus dan mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya. Manajer toko sedikit terkejut saat melihat kartu itu. Mereka melakukan pelatihan dan mengetahui bahwa alun-alun perbelanjaan ini pernah memberikan layanan kartu VIP kepada beberapa tamu terhormat. Yang teratas adalah kartu hitam. Jenis kartu itu tidak hanya mewakili status, tetapi juga memiliki kepemilikan saham di sini yang setara dengan salah satu pemegang saham. Tuan, aku akan menelepon manajer di sini, kata manajer toko setelah mengetahui bahwa masalahnya besar, dan dia tidak dapat menanganinya lagi. Tak lama setelah itu, sekelompok orang datang ke alun-alun perbelanjaan dengan buru-buru. Seorang pria berjas dan bersepatu kulit berjalan di depan dengan diikuti oleh beberapa satpam di belakangnya. Tuan Zhao, maaf atas ketidaknyamanan Anda. Aku adalah wakil manajer di sini. Nama keluargaku Liu, kata manajer Liu sambil mendekat dan segera mengangguk dengan memberi hormat. Beberapa dari kalian bawalah kedua orang itu ke ruang keamanan. Interogasi dengan teliti, aku curiga mereka adalah kelompok penipu perusahaan, kata manajer Liu sambil menoleh dan menunjuk Eric Qin. Beberapa satpam itu mendekatinya, dan Eric Qin pun melambaikan tangannya dengan santai. Beberapa satpam itu tiba-tiba merasa seperti ada dinding yang tidak terlihat di depan mereka, dan tidak peduli bagaimanapun caranya, mereka tidak bisa mendekati Eric Qin. Wakil manajer sepertimu menangani hal dengan seperti ini, kata Eric Qin dengan sinis. Saat menghadapi masalah, kamu tidak menanyakannya dengan jelas, dan hanya mendukung orang yang memiliki status. Apa yang dikatakan oleh orang kaya itu benar. Siapa kamu? Apa kamu pantas untuk berbicara denganku? Kata manajer Liu dengan senyum sinis di wajahnya. Kuberi tahu padamu, aku hanya mengenali kartu itu dan tidak mengenali orang. Jika VIP kartu hitam memintaku melakukan sesuatu, aku tetap akan melakukannya. Bagaimana jika dia menyukai ibumu? Tanya Eric Qin. Itu adalah kehormatan bagiku, kata manajer Liu dengan kuat. Eric Qin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai tingkat ini. Satpam, kenapa kalian masih bengong? Tangkap dia, teriak manajer Liu dengan marah. Bella Fang sangat ingin bertindak, tetapi Eric Qin menghentikannya dan berkata, serahkan padaku. Eric Qin melambaikan tangannya, dan beberapa satpam itu pun tiba-tiba jatuh ke belakang dengan posisi telentang. Tepat pada saat ini, ponsel Eric Qin berdering. Eric Qin mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Axel Su. Tuan Qin, aku sudah menghubungi pesawat pribadi yang kamu sebutkan. Kamu bisa terbang ke negara Sueyuan pada sore hari, kata Axel Su dengan hormat. Dia tahu betul bahwa dia dapat memiliki statusnya hari ini, itu semua karena Eric Qin, jadi dia sangat memperhatikan pesan Eric Qin. Ya, kamu melakukannya dengan baik, kata Eric Qin sambil mengangguk. Ngomong-ngomong, aku sekarang ada di Highland Shopping Plaza. Kamu bisa periksa apakah ini milikmu atau bukan. Eric Qin tidak bertanya dengan sembarangan. Keluarga Axel Su sendiri melakukan bisnis alun-alun perbelanjaan.
Sekarang dia bertanggung jawab atas bisnis keluarga Su, dan sejumlah besar proyek properti komersial di utara berada di tangan Axel Su. Aku yang bertanggung jawab, tetapi sebenarnya itu adalah milik Tuan Qin, kata Axel Su dengan rendah hati. Dia tertegun lagi dan bertanya, Tuan Qin, apakah ada sesuatu yang terjadi? Eric Qin pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tuan Qin, aku mengerti. Tenang saja, aku akan menangani masalah ini, kata Axel Su dengan nada yang rendah. Dia menutup teleponnya dan langsung melempar gelasnya. Haha, masih berpura-pura di sini. Saat Eric Qin menelepon, lelaki tua gemuk itu juga mendengarnya. Saat ini dia tersenyum dengan sinis dan berkata, bagaimana? Apa kamu masih ingin mengabaikanku? Aku beritahu padamu, Raja pun tidak akan bisa menyelamatkan meskipun dia datang hari ini. Eric Qin langsung menamparkan lelaki tua gemuk itu hingga terlempar keluar. Satpam, apa kalian hanya melihatnya saja? Kata lelaki tua gemuk itu dengan sangat marah. Dia tidak menyangka Eric Qin masih berani memukul orang. Saat ini, tiba-tiba ada desakan langkah kaki di luar. Seorang wanita berlari mendekat dengan belasan satpam. Manajer Song, kenapa kamu ada di sini? Cukup serahkan padaku saja, kata manajer Liu dengan sedikit terkejut. Lelaki tua gemuk itu juga menjadi semangat, dan menunjuk Eric Qin sambil berkata, tangkap dia dan patahkan kakinya, aku yang akan bertanggung jawab. Wanita itu sama sekali tidak menghiraukan teriakannya yang sombong. Dia berjalan ke depan manajer Liu, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Manajer Song, kamu, kata manajer Liu dengan tercengang. Wajah manajer Song terlihat dingin. Dengan lambaian tangannya, satpam pun bergegas keluar, lalu menahan manajer Liu dan lelaki tua gemuk itu. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah VIP kartu hitam, dan aku adalah pemegang saham kalian, kata lelaki tua gemuk itu. Tuan Qin, maaf. Manajer Song sama sekali tidak menghiraukan mereka berdua. Dia berjalan lurus ke depan Eric Qin, dan membungkuk dalam-dalam, aku adalah Jenna Song, manajer alun-alun perbelanjaan ini. Itu merupakan kesalahan kami jika Anda memiliki pengalaman berbelanja yang buruk. Aku pasti akan menanganinya dengan lebih ketat di masa depan. Begitu manajer Song mengatakan itu, seluruh orang pun terkejut. Situasi apa ini? Manajer alun-alun perbelanjaan meminta maaf kepada pelanggan biasa. Oh, lalu bagaimana kamu menanganinya? Kata Eric Qin dengan dingin. Wakil manajer Liu akan dipecat, lalu pengguna kartu hitam itu akan dibatalkan dan akan dimasukkan ke daftar hitam sejak saat itu. Selain itu, industri apapun dalam perusahaan tidak akan mengizinkannya masuk. Aku telah kehilangan pekerjaanku begitu saja. Manajer Liu tercengang, dan mengira bahwa dirinya salah dengar. Mata lelaki tua gemuk itu membelalak, dan sulit baginya untuk percaya. Apakah VIP kartu hitamku tidak bisa digunakan lagi? Aku juga akan diusir seumur hidup. Dia menatap Eric Qin dengan tubuh gemetar. Dia menyadari dirinya telah menindas orang yang salah. Identitas macam apa pemuda itu? Saat ini, manajer Song yang membungkuk dalam-dalam juga sedikit berkeringat di dahinya. Dia baru saja menerima telepon dari wakil direktur. Wakil direktur yang selalu tenang itu hampir meraung padanya di perusahaan. Direktur Su sudah mengamuk dan memerintahkan semua departemen untuk bergerak. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, semuanya pasti akan diusir. Hati manajer Song bergetar. Axel Su, bos perusahaannya telah menjadi raksasa bisnis di pusat kota G. Dia telah menjadi 3 teratas dalam daftar orang kaya, dan yang membuatnya marah adalah pemuda di depannya itu. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia bahkan tidak berani menebak. Tidak tahu apakah Tuan Qin puas dengan hasil seperti ini. Tanya Jenna Song dengan gugup. Satu-satunya perintah yang dia dapatkan adalah memenuhi semua persyaratan Eric Qin. Bagus, berdirilah dulu, kata Eric Qin dengan ringan, dan Jenna Song pun menegakkan tubuhnya dengan lega. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.